Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun Ji. 5 tahun saja bos. Kalau terpilih, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Polri Republik Indonesia, Bapak Haji Idam Aziz, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusus undangan kita pada hari ini, para anggota dewan terhormat yang insya Allah dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama Bapak satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga saya takut salah menyebut namanya Bapak Ibu. Lebih baik semua saya hormati dan saya doakan insya Allah menjadi polisi yang terbaik di Republik Indonesia. Pilkada di depan mata, maka kita perlu mempersiapkan diri semua. Anggota DPR mempersiapkan pilkada ini, membantu Polri dengan cara apa? Mengirim dana untuk suksesnya acara ini. Ketuk palu Pak Ahmad Sahroni dan kawan-kawan, ketuk palu. Lalu apa partisipasi Ustadz? Tentu saya tidak punya dana. Saya akan memberikan tips sukses mengawal pilkada yang insya Allah saya yakin 100% sebagai orang beriman, kalau Bapak laksanakan ini, pilkada bukan hanya sukses tapi akan menjadi amal kebaikan bagi seorang polisi yang akan menjadi timbangan pemberat di akhirat kelak ketika ditimbang amal-amalnya, yang pada saat itu tidak ada lagi timbangan kolusi. Apa tipsnya? Mari kita simak. Setiap orang Islam ketika dilantik dalam sebuah jabatan pasti mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diucapkan. Tapi apa itu takwa? Mari kita lihat. Imam Bushairi menjelaskan takwa itu sifatnya, ini bekalnya Pak, kalau Bapak mau sukses, sekaligus sebagai amal polisi. Apa itu? Terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Ta, kaf, waw, ya. Takwa. 1. Tawadu. Apa itu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tapi apa itu tawadu? Rendah hati. Jangan sombong. Biasanya apa penyebab orang sombong? 1. Tambah pangkat, kata Nabi. Jangan sombong bos. Mulai dari kombes, naik bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jangan sombong, terancam pensiun. Apa yang kita mau sombongkan dengan pangkat? Maka orang yang tinggi pangkatnya ketika dia tawaduk mengamankan pilkada, maka rakyat akan mendukungnya. Kenapa? Karena rakyat akan berkata, itu aja jenderal rendah hati, itu saja Kapolda tidak sombong, itu aja Kapolres tidak sombong, masa kau security mau sombong? Itu saja jenderal tawadu, itu aja Kapolres rendah hati, masa kamu cuma imam masjid mau sombong? Tapi apabila pimpinan Polri sombong, maka dia akan dilawan, dan ketika itu perintah-perintahnya tidak akan diikuti. Maka jelang pilkada jangan sombong, maka tawadu. Orang-orang yang sombong itu tidak dicintai oleh Allah. Maka Allah salah satu sifatnya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa maha sombong? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Saya senang sekali bisa datang di tempat ini. Waktu saya dihubungi sama Kapolri WhatsApp, Ustadz, selama ini kalau ada rapim kadang Ustadz tidak diundang, yang diundang artis untuk menghibur. Sekarang ini saya minta Ustadz yang datang di sini gaspol memang. Begitu. Betul ini gaspol atau rem-rem? Betul gaspol atau rem-rem? Inilah polisi Republik Indonesia, siap udah gaspol. Kalau rem-rem, itu polisi film India. 1. Tawadu. Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun Ji. 5 tahun saja bos. Kalau terpilih, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi. Maka jangan sombong. Adakah ustadz yang sombong? Ada. Ini ustadz, ada juga yang sombong. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada juga ini Pak, di medsos berkeliaran.
Ceramahnya hanya neraka aja diterima, neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada juga yang begitu, Pak. Bagaimana kita ini umat mau tenang? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah, siap salah. Ditembak, siap salah. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Di warung kopi tagihan menumpuk. Masuk lagi di masjid, neraka aja dicerita terus. Gimana mau tenang? Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ada juga Ustaz begitu, Pak, ya. Semuanya bid'ah, semuanya salah, hanya dia yang mau masuk surga. Padahal surga ini luas. Kasih masuk semua. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di emper-empernya saja. Jangan kau tuduh kita ini neraka-neraka aja, ya. Ada juga Ustaz yang begitu, ya. Nah, yang kedua, tawadu. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini tips sukses menjadi polisi kaya. Bapak-bapak polisi, ada bapak perlu nikmati, yaitu nikmat sosial, yang selalu saya istilahkan nikmat baju coklat. Kira-kira polisi, Pak Kapolri, boleh enggak pakai songkok? Boleh, Pak, malah dicintai rakyat Indonesia kalau selalu pakai songkok. Kira-kira Pak Kapolda, Pak Wakapolri, boleh enggak pakai gamis seperti ini? Boleh, Pak. Boleh enggak pakai gamis? Boleh. Tapi boleh enggak Ustadz Dasar pakai bajunya Kapolri? Oh, enggak boleh, ditangkap saya, Pak. Polisi gabungan. Inilah nikmatnya polisi. Coba, Bapak jadi Kapolres saja di kampung, demi Allah, rakyat itu senang foto-foto sama Bapak. Mereka ingin foto-foto sama Bapak, tapi kok mereka tegang, kok mereka tidak berani. Ada apa? Jarak inilah yang Bapak harus hilangkan supaya Bapak diterima di masyarakat. Bos, jadi polisi, apalagi kalau Bapak jadi penyidik, luar biasa, Pak. Tidak ada yang berani berhadapan sama Bapak. Dipanggil jam 7, diperiksa jam 7 malam. Oh, luar biasa, Pak. Bapak penyidik meskipun tamatan SMA, berhadapan profesor, kencing-kencing itu profesor, Pak. Maka jangan hina baju coklatmu dengan minta-minta uang di jalan. Luar biasa nikmat yang Allah berikan, Pak. Bapak boleh katakan kepada pengusaha, gajimu memang lebih besar dari saya, mobilmu lebih mewah dari saya, rumahmu lebih mewah dari saya, tapi jangan kau hina institusi saya. Begitu kau hina dan kau melanggar hukum, saya penjara kamu. Itu hanya bisa dilakukan sama polisi. Kalau Ustadz, saya penjara kau. Gila kau Ustadz. Itulah nikmat. Nikmat sosial. Syukuri dengan cara apa? Merasa cukup. Banyak bukan jaminan kaya. Sedikit bukan jaminan kaya. Coba lihat, Pak, orang yang korupsi 7 miliar, 10 miliar. Apa kurangnya itu 10 miliar? Orang korupsi 10 miliar, dia apa itu? Banyak betul. Apa dia miskin? Kaya kah dia? Tidak, dia tidak merasa cukup. Belajar kemarin, Pak, pemain basket, seluruh rakyat Indonesia mungkin yang pemain basket tahu ini, Kobe Bryant meninggalkan uang berapa? 600 juta dolar. Berapa rupiah itu? 8 triliun. Meninggal. Maka jangan menghalalkan segala cara untuk duit. Kenapa? Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang istriku, betul Ustadz, duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, rasanya mau mati. Saya bilang, tidak tahu siapa lagi ditemani bergaul ini istri saya ini. Ada yang saya ingat, mohon maaf baru saya ingat. Pesannya Kapolri kepada saya. Yang setiap saat saya selalu sampaikan, Pak. Kalau saya ketemu polisi, jadilah polisi sederhana. Jadilah polisi yang tidak nampakkan kemewahan-kemewahan. Saya ingat beliau ceramah di Sulbar, baru kau Kapolres, kalau mau pergi kayak kau punya semua itu bandara,
Pengawalmu datang 11 orang, istrimu pengawalnya 7 orang, kau kuasai ruang VIP, baru kau Kapolres begitu. Ini yang membuat pilkada bisa rusuh, Pak. Orang jengkel lihat pengamanan. Yang marah, Pak. Bapak bilang gaspol. Jadi waktu Pak Jenderal bilang gaspol, memang kubalas suasana. Yang penting Bapak lindungi saya. Ta, kaf, waw. Apa ini waw? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Bapak polisi, jangan masuk dalam hal-hal yang samar-samar. Kalau dari segi ekonomi, subhat ini antara halal haram. Halal haram, halal haram. Nabi pesankan, kalau hal subhat mau selamat tinggalkan. Kalau ada sesuatu kebijakan yang samar-samar, Pak, benar salah, benar salah. Konsep Nabi, kalau begitu posisimu tinggalkan, kau akan aman. Subhat. Begitu juga dengan duit, Pak. Bedakan hadiah dengan sogo. Kalau sogo ada di depan, mempengaruhi keputusan pasal. Itu sogo. Kalau hadiah selesai dan tidak ada pengaruhnya, insya Allah itu amal. Tapi kalau sogo, bapak disogo, oke lah dapat 100 juta. 100 juta dia makan anak, dia makan istri. Akhirnya apa? Istri pembangkang. Bapak bintang 2, tapi istri bintang 3. Bapak AKBP, istri kombes. Bapak baru 10 menit di kantor sudah menelpon istri. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Itu hasil uang haram tuh. Kalau yang dimakan istri kita uang halal, tidak mungkin dia membangkang, Pak. Yang lebih parah kalau bapak ditugaskan keluar jauh, susah pesawat, susah mobil, istri tidak mau ikut. Begitu bapak tugas malam-malam, istri video call dengan teman SMA-nya. Ayo sayang. Hati-hati. Kalau darah daging yang bapak berikan kepada istri, maka seperti itu. Tapi kepada anak, akhirnya apa? Anak bapak tidak nurut. Salah satu doa yang selalu dimintakan kita umat Islam, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami keselamatan dunia. Apa itu keselamatan dunia? Menurut ahli tafsir, keselamatan dunia punya anak yang taat. Bayangkan saya banyak lihat orang, Pak, dihormati di kantor. Siapa? Dibukakan pintu mobilnya, semua orang hormat. Di warung kopi semua orang hormat. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar gelas. Itu akibat kalau yang membentuk darah daging keturunan kita adalah uang haram. Maka Kapolda, Kapolres datang anggota bawa kasat lantas. Bapak kan bilang gaspol. Datang kasat lantas. Tapi komandan, apa itu? Ini ada 2 juta komandan. Apa itu 2 juta? Kau mau jawab saya? Lihat itu. Kalau 20 komandan, bolehlah. Jangan sampai, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya harus sampaikan ini, Pak. Inilah hadiah saya buat polisi. Demi Allah, Pak, demi Allah, tidak ada orang bangkrut karena dia tolak sogo. Tidak ada orang bangkrut. Tapi Bapak akan dicatat menjadi polisi yang istimewa. Meskipun Bapak sudah dikubur, orang masih berkata, hebat itu bapaknya itu. Luar biasa. Anak kita ikut menikmati nikmatnya sosial yang Bapak tanam ketika Bapak aktif. Tapi begitu Bapak pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kalau Bapak selama ini menghalalkan segala cara. Jangankan mati, Pak, kita masih aktif saja. Lewat, memang anak buah hormat, siap, tapi begitu lewat mobil, tabrakan mobilmu, itu masih hidup, kita didoakan sial. Apalagi kalau kita sudah pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kita. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, yakin. Ta, kaf, waw, ya, yakin. Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, Allah pasti lihat. Kalau Kapolri bisa, Pak, Bapak tipu bisa, Pak. Tapi Allah Maha tahu. Maka yakin ini berkaitan dengan niat. Bapak polisi,
Jadi polisi, luruskan niat. Satu kisah tentang niat. Ada guru memiliki 2 murid. Sudah dikasih ilmunya, turunlah kau nak, turunlah 2 murid ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun tanam ubi. Panen pak, dia ingat gurunya. Dia bawa ubi ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, bagaimana? Saya jadi petani guru. Ini ada ubi, alhamdulillah. Duduk kau. Cerita-cerita guru, mohon izin saya pamit dulu. Tunggu dulu nak, masuklah gurunya ke istrinya. Bu, itu ada murid kita bawa ubi. Apa dikasih? Tidak ada pak. Kau cari dulu, kasihan dia itu. Jalan kaki lagi. Tidak ada, kau cari dulu. Oh ada pak, itu ada kambing kemarin dia bawa ke Polres. Ya sudahlah, kasih aja itu kambing. Saya kolesterol, tidak butuh kambing. Pulanglah dia bawa kambing. Pergi tadi bawa apa pak? Ubi. Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu teman yang sama-sama guru tadi ini, pedagang. Dari mana kau teman? Saya dari rumahnya guru. Kok ada kambing? Itulah guru kita, saya bawakan ubi, dikasih saya kambing. Oh, jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang mikirnya untung rugi. Ini aja kambing dia bawa, ubi dia bawa, dikasih kambing. Oh, dia ambil mobilnya, dia isi sembako, minyak, beras, tepung. Oh, dia bawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya jadi pedagang guru. Ini ada sembako, saya bawa 1 mobil. Baik, kau memang nak. Makasih si Pak nak. Baik, kau bawa ibumu. Cerita-cerita. Guru saya mau pilih dulu. Tunggu dulu nak. Kau duduk di sini. Saya masuk ke ibumu. Begitu masuk, jalan otaknya ini pedagang. Dapat sudah ini, dapat saya ini dapat. Bu, apa dikasih ini? Tidak ada pak. Masa tidak ada? Tidak ada pak. Kecuali itu ubi kemarin dia bawa temannya. Ya sudahlah, kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong. Tadi bawa sembako, pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kita di kepolisian pak. Sama tupoksi kita, sama pangkat jabatan kita, sama gaji kita, sama tunjangan kita. Tapi demi Allah, ada yang di akhirat nanti dapat ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang dapat kambing. Dan itu luruskan niat. Bapak mengamankan pilkada bukan karena mengejar Kapolda dan Kapolres, tapi mengamankan pilkada supaya rakyat Indonesia aman beribadah. Saya bilang sama teman-teman mubalik, kita ini harus bersinergi sama polisi. Jangan kau musuhi polisi. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah bos. Kita mau tablik akbar, tidak keluar izin. Masa saya mau ceramah tidak ada pendengarnya pak? Saudara-saudara sekalian berapi-api, tidak ada pendengarnya. Orang bilang lewat, sudah lama itu gila pak Ustadz. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kita doakan polisi kita. Dia tidak mau doakan terus. Lihat ketika di Taif, Nabi dilempari. Datang Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan mereka ini Taif. Allah perintahkan saya angkat ini bukit, saya lemparkan mereka. Berdoa saja kau, saya hancurkan mereka. Kira-kira kalau saya diserang satu kampung, datang ke Polres, gimana Ustaz? Ratakan. Tapi apa begitu Nabi? Tidak. Nabi katakannya Jibril jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya hanya ingin berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau bukan mereka yang mendapat hidayah, anak atau cicitnya yang dapat hidayah. Alhamdulillah Taif sekarang Pak 100% penghuni dan pengikut Muhammad SAW. Dan di Taif dari semua Timur Tengah, Saudi Arabia, Taif, Bapak kalau pergi ke Taif sama Bogor berembun di pagi hari dan siang hari. Sejuk Pak. Itu karena doa. Maka kita ulama doakan semua polisi ini. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah polisi, bukan Kapolri, bukan Wakapolri, bukan Presiden. Tapi siapa yang memberi hidayah polisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Maka kita ulama wajib doakan mereka dapat hidayah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya Pak Kapolri mohon maaf, saya tahu bapak banyak hadiah. Bapak juga kasih saya hadiah beberapa hari yang lalu, kartu sakti, kartu namanya Kapolri. Saya kasih supirku, dia bilang aman Ustaz, tidak pernah dikasih singgah Ustaz. Ini luar biasa ini kartu Pak, alhamdulillah. Tapi ketahuilah Pak, kartu ini hanya bisa berlaku di dunia. Di akhirat tidak akan berlaku kartu seperti ini. Meskipun saya nanti bilang ketika saya jenazah, istriku sayang, kasih masuk di kain kafanku ketika saya wafat, tidak berlaku menyogok malaikat penjaga surga.
Tidak laku Pak, tidak mempan. Ya, artinya jabatan Bapak polisi ini hanya berlaku di dunia ketika Bapak hanya mengejar pangkat jabatan dan gaji. Tapi kalau Bapak niat rapim ini untuk mengamankan Republik Indonesia agar rakyat bisa masuk ke gereja dengan tenang, masuk ke vihara dengan selamat, masuk ke masjid dengan tentram, maka itu Bapak berlaku kartu namanya dunia sampai akhirat. Terakhir, karena Bapak sudah kasih saya hadiah kartu nama yang luar biasa hebatnya, sampai Bapak WhatsApp saya sampaikan kepada polisi, saya akrab dengan Pak Ilham. Ini buktinya. Oh, luar biasa. Maka saya pun memberikan hadiah kepada Bapak yang tidak hanya berlaku di dunia, tapi insya Allah berlaku di akhirat selama Bapak pakai dengan benar. Bapak-bapak kalau lihat saya ceramah di YouTube dan di mana-mana, pasti ada ini yang ada di tangan saya. Tasbih Pak. Ini kayu kuka. Hanya ada di Timur Tengah. Kayu kuka ini yang dibikin kayu untuk perahunya Nabi Nuh, yang dipakai tongkatnya Nabi Musa, yang dipakai sandarannya Rasulullah. Dia bisa dingin dan bisa hangat ketika Rasulullah membutuhkan suhu tertentu. Kayu kuka tidak ada di dunia kecuali hanya di Mekah. Ini kemana-mana saya ceramah pakai ini. Saya umroh beberapa belas kali saya pakai ini. Ini salah satu kecintaan saya kepada Pak Idam Aziz, maka saya berikan tasbih saya ini kepada beliau. Mudah-mudahan Bapak ketika menangani nanti PON di Papua, Bapak lagi stres, ingat Allah dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pasti Bapak tenang. Ketika istri ngamuk-ngamuk di rumah, Bapak Subhanallah, insya Allah selamat Pak. Mohon berkenan Pak Kapolri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini Pak. Citra mata sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dasmat Latif Esos, SAG, MSc, BSc. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk apa yang kita saksikan. Dan terima kasih luar biasa pada saat penjemputan